Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa kejanggalan pada aplikasi yang lagi tren sekarang yaitu Goins, yang mana mengklaim hanya bisa mendapatkan uang hanya dengan cara like foto mengikuti misi dari mereka. Oke, tapi di sini saya hanya menjelaskan eh, lewat bagaimana cara kerja aplikasinya. Jadi tidak sampai dalam-dalamnya yang seperti bagaimana sebenarnya uang yang kalian dapatkan dari mana, apakah benar uang yang kalian dapatkan dibayar oleh perusahaan dan sebagainya. Jadi ini hanya dari luar-luarnya dari cara kerja aplikasinya. Oke. Langsung masuk ke Goins. Sini kita masuk terus masukkan. Nah, kejanggalan pertama yang menurut saya yaitu eh di sini halaman utamanya. Ketika kita awal masuk ke halaman utamanya, maka kita akan tampilkan dengan tampilan seperti ini. Yang mana di atas ini yang bagian ini namanya carousel. Nah, carouselnya kalau kita lihat dari sini, ini hancur. Jadi gambarnya seperti di scratch, dipaksa melebar begitu. Nah, tapi kalau kita ubah tampilannya ke mobile dengan tampilan mobile, nah lihat, dia jadi seperti normal, seperti tampilan yang baik. Nah, terus kalau kita kembalikan ke tampilan uh, desktop awalnya, nah lihat dia karuselnya hancur, gambarnya seperti dipaksa. Nah, kalau dari saya pribadi, ini seperti uh, produksinya seperti dipaksakan, seperti yang kalau kita dikasih tugas, yang hari ini dikasih tugas, deadline-nya besok. Nah, seperti itu. Jadi tidak eh, secara baik kalau menurutku ini dari produksi websitenya. Nah, terus yang kedua, saya coba ke tampilan mobile saja biar lebih enak. Nah, yang kedua yaitu sini di misi. Bukan di misi, di sini dalam ulasan. Nah, jadi di sini. Pertama, kalau kita mau ambil misinya, kita harus ke misi dulu kan. Terus kita terima misi. Kita terima misi. Nah, sini kita terima. Nah, tugas first. Nah, nanti terus kita kirim misi dulu. Kita tekan tombol kirim misi. Nah, terus nanti ada feedback, tugas diantar dengan sukses, terus masuk ke dalam ulasan. Nah, di dalam ulasan sini, persyaratannya adalah like dan follow. Nah, apa yang di like dan follow? Di sini dikasih tautannya. Yang kalau dibuka, nanti langsung terarahkan ke Instagram siapa ini yang tidak diketahui. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke situ. Tapi kalau kita baca baik-baik, persyaratan misinya adalah like dan follow. Nah, di sini di tugas yang sudah selesai ini dari kemarin-kemarin yang saya coba-coba. Nah, di tautannya ini saya tidak pernah sama sekali like ataupun memfollow akun yang diarahkan. Saya tidak pernah follow, saya tidak pernah like postingan-postingan mereka. Tapi kalau kembali ke aplikasinya, di sini statusnya dikatakan selesai. Nah, coba mungkin kalau teman-teman tidak percaya, coba teman-teman coba. Jadi saya tidak like, saya tidak follow, tapi statusnya dikatakan selesai. Nah, ini sebenarnya sedikit mencurigakan. Tidak sesuai dengan persyaratan misinya. Di misinya dikatakan like dan follow, tapi saya hanya cukup buka tautan dan video, tiba-tiba statusnya selesai, tapi tidak langsung selesai, tapi mungkin ada jeda waktu seperti itu. Nah, ini juga yang dalam ulasan ini, coba refresh. Nah, ini sedang ditinjau, lihat ya. Saya tidak pernah like dan ataupun
mengikuti akun yang diarahkan oleh tautan. Nah, itu yang kedua. Kalau teman-teman tidak percaya, mungkin teman-teman coba. Nah, yang kedua, yang sedikit mengganjal adalah dari sumber misi-misinya ini. Nah, ini sumber-sumber ini misi dari mana? Nah, kenapa ini? Kalau dari saya ini sedikit mencurigakan. Nah, pertama begini, kalau kita mau coba berkaca terhadap aplikasi-aplikasi di luar, ada seperti crowdfunding, ada seperti e-commerce. Kalau di crowdfunding ada yang populer di Indonesia seperti um, kitabisa.com, Insan Bumi Mandiri, uh, bersamakami.com. Nah, itu konsepnya adalah pengguna bisa melakukan donasi. Nah, kita coba buka aja. Pengguna bisa melakukan donasi dan pengguna juga bisa meminta donasi. Bagaimana cara meminta donasi? Ya jelas dengan cara membuat kampanye. Nah, nanti setelah membuat kampanye, nanti akan diarahkan, nanti tinggal menunggu orang-orang yang memberikan donasinya. Nah, itu. Jadi ada yang memberikan donasi, ada yang meminta donasi. Jadi jelas sumbernya dari mana. Nah, terus yang kedua, kalau berkaca dengan e-commerce, di e-commerce ada Bukalapak, Tokopedia, dan yang lain-lain. Eh, Kita pengguna bisa melakukan eh, pembelian barang dan pengguna juga bisa menjual barang. Bagaimana caranya? Ya tinggal beli. Kalau mau jual ya tinggal upload produk terus jual. Nah, jadi ada penjual, ada pembeli. Jadi jelas belinya dari mana, jualnya belinya di mana dan jualnya siapa yang menjualnya. Nah, mungkin kalau untuk e-commerce ada yang seperti Zalora. Nah, ini kalau di Zalora ini memang mungkin pengguna pada umumnya hanya bisa melakukan pembelian karena produk-produk yang mereka jual ini berasal dari retail-retail yang cukup terkenal. Tapi di sini jelas asal produknya dari mana? Dari perusahaan-perusahaan retail yang ada dicantumkan di sini. Ada Cotton On, ada Vans, ada Nike. Nah, sini jelas. Nah, kalau kita kembali ke Coins, di sini kalau kita lihat di bawah ada 5 menu, di sini beranda. Nah, beranda ini hanya tampilan pendapatan, di sini ada pertanyaan, terus ada jadi call ini tahu apa, ini ada akademi, tidak jelas, ada pemberitahuan, pemberitahuan tidak tahu. Terus ada anggota ini hanya mungkin untuk menu-menu. Kalau ingin daftar apa ini? Daftar member mungkin ya. Nah, terus misi ini yang kita gunakan untuk terima-terima misi. Terus catatan ini riwayat misi kalian. Terus saya ini lebih ke akun, ada informasi pribadi, ada laporan tim, ada untuk mengundang teman, catatan penghasilan, sejarah pendaftaran, penarikan, pendaftaran, bantuan, ganti bahasa dan logout. Tapi di sini pengguna tidak bisa melakukan permintaan untuk misalnya uh, saya mau postinganku untuk uh, dapat like dan follow oleh pengguna-pengguna Goins. Nah, kita tidak bisa. Kita hanya bisa menerima misi. Kita tidak bisa memberikan misi kepada orang. Ya, seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya ini sumbernya ini dari mana? Ini asal-asal ini ada yang minta like, ini ada yang minta like, ini ada yang minta like, ada 1 2 3 4 5 berapa. Nah, ini asalnya dari mana? Dari mana mereka yang minta like ini? Bagaimana prosesnya mereka sampai permintaan mereka dapat diupload oleh pihak Goins di sini? Karena kalau lihat dari fitur Goins ini tidak ada fitur yang untuk kayak upload permintaan. Jadi kita kita yang meminta
untuk kita yang meminta untuk postingan kita di-like dan di-follow. Jadi misalnya saya punya postingan dan akun, saya mau postingan saya di-like oleh banyak orang dan akun saya di-follow oleh banyak orang. Itu kita tidak bisa lakukan permintaan itu di sini karena tidak ada fiturnya. Jadi pertanyaannya yang sedikit eh, mencurigakan adalah sumbernya ini dari mana. Nah, ini list-list permintaan ini dari mana. Nah, di sini juga tidak dijelaskan, tidak ada kayak bukti kerjasama antara Goins dan Instagram. Nah, kalau dari saya mungkin itu yang dari segi cara kerja aplikasinya ya, dari segi aplikasinya, tidak sampai dalam-dalamnya. Yang bagaimana mungkin kalau teman-teman sudah pernah searching di YouTube kayak money game, scam, dan Ponzi apa ya namanya? Ponzi mungkin. Dan saya tidak jelaskan karena saya juga masih kurang terlalu paham dengan konsep-konsep begitu. Jadi saya hanya menjelaskan eh, hal yang mencurigakan dari segi aplikasinya, dari cara kerja aplikasinya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silahkan coba tanya saja. Oke, terima kasih.